banyak sekali baligo itu bertebaran di mana-mana gitu. Terus ada kadangkala pohon-pohon itu pada dipakuin tuh, dipakuin segala macam. Nah ini yang kayak gini ada nggak sih aturannya? Aturan masangin baligo itu harusnya gini loh KPU tuh. Yeah. Terus tempatnya di mana? Terus nggak boleh makuin pohon, karena kasihan dong pohon dipakuin gitu. Kan dia juga makhluk hidup. Betul. Dipakuin kalau dia bisa teriak itu kurang ajar lo, nyakitin gua gitu kan. Itu gimana, ada nggak aturannya tuh? Ini kita hari ini kedatangan tamu istimewa. Ini yang bertanggung jawab. Ini penyelenggara pemilu. Beliau adalah Dian Hadiana, Betul. Ketua KPU Kabupaten Purwakarta, Komisi Pemilihan Umum. Saya mengundang beliau ke sini. Yang pertama bahwa pemilu ini harus berjalan secara baik, terus masyarakat partisipasinya juga tinggi, dan tahapan-tahapannya berjalan dengan baik, humanis, dan memperhatikan lingkungan alam kita, kemudian ketertiban, memperhatikan aspek-aspek demokrasi tentunya, begitu ya? Ya. Sekarang kita sudah menuntaskan sudah masuk ke tahapan ke-7, yaitu tahapan kampanye. Tahapan kampanye. Ini adalah menuju masa tenang. Menuju masa tenang. Masa tenang itu tanggal berapa? Tanggal 11, 12, 13. H-3. Masa tenang nggak boleh ada apa-apa itu. Tidak boleh ada. Semua alat peraga diturunin. Diturunin. Alat peraga kampanye. Betul. Kemudian si calon-calon juga nggak boleh sosialisasi. Tidak ada lagi nggak boleh kampanye. Tidur lah gitu ya. Tinggal tidur aja. Bener. Tenang kan? Tenang. Jadi harus pada tidur ya. Jadi nggak boleh kampanye lagi, dan itu banner-banner baligo diturunin semuanya. Nanti diturunkan, dibersihkan. Nah ini kalau mana banner nih, ini kan kita tahu nih banner-banner itu banyak sekali hari ini itu. Ya saya sih kadang-kala mikir gini ya, masa kampanye itu masa kotor-kotoran ya. Masa semerawut gitu. Masa semerawutnya lingkungan kita, karena banyak sekali baligo-baligo ditempel-tempel di mana-mana. Gitu, ada yang di tembok, ada yang di pinggir jalan, di pertigaan, kadang-kala tumpuk gitu ya. Ada juga kadang-kala yang di atas pohon, ada juga yang dipaku di pohon. Nah ini gimana? Apakah ini juga nanti kan harus diambilin ya? Harus dicopotin kan masa tenang itu kan? Nah saya ingin menanyakan ini, untuk sosialisasi seperti ini, itu kan saya kadang-kala nggak enak juga mata kita ngelihat banyak sekali baligo itu bertebaran di mana-mana gitu. Terus ada kadangkala pohon-pohon itu pada dipakuin tuh, dipakuin segala macam. Nah ini yang kayak gini ada nggak sih aturannya? Aturan masangin baligo itu harusnya gini loh KPU tuh. Terus tempatnya di mana? Terus nggak boleh makuin pohon, karena kasihan dong pohon dipakuin gitu. Kan dia juga makhluk hidup. Betul. Dipakuin kalau dia bisa teriak itu kurang ajar lo, nyakitin gua gitu kan. Itu gimana, ada nggak aturannya tuh? Ya sebenarnya terkait dengan kampanye ini ada regulasi yang mengatur terkait dengan tahapan kampanye. Nih, kalau sekarang PKPU nomor 15 tahun 2023 kan tentang tahapan kampanye, di situ diatur semua. Pemasangan alat peraga kampanye itu adalah metode kampanye. Salah yang satu. Baligo spanduk kan itu kita ya? mengenal ada pertemuan terbatas, tatap muka, pemasangan bahan kampanye,
pemasangan alat peraga kampanye. Nah, itu. Bahan kampanye dan alat peraga kampanye beda ini. Apa? Bahan kampanye dengan Apa tuh bahan kampanye? Bahan kampanye itu stiker, poster. Oh, itu bahan kampanye. Atau bisa saja kaos. Tapi kalau alat peraga kampanye merujuk pada baligo, spanduk lah. Ya itu yang bertebaran di mana. Kalau stiker sih biasanya di depan-depan rumah, no problem lah ya. Nah, di situ diatur sebenarnya terkait dengan pemasangan bahan kampanye maupun alat peraga kampanye. Di dalam PKPU, dalam undang-undang itu diatur bahwa jelas itu tidak boleh, ada beberapa larangan. Apa tuh? Tempat tertentu. Salah satunya tempat ibadah. Tempat ibadah nggak boleh dipasangin. Namanya? Masjid, gereja ya. Kantor pemerintah, kantor pendidikan, tempat pendidikan, kayak sekolah nggak boleh. Sekolah, terus di tempat pemerintahan, kantor pemerintahan, dinas, lembaga, kantor nggak boleh. Jadi ada spot-spot yang memang tidak boleh atau dilarang di situ. Banyak pertanyaan, lalu bagaimana ini kalau ada yang dipasang di situ? Ya itu kan tetap saja harusnya tidak diperbolehkan. Harusnya diturunin sama masyarakat juga boleh itu. Nah, kalau nanti permasalahan masyarakat boleh menurunkan, mungkin nanti Bawaslu akan meninjau melihat. Oh, jadi kalau ada alat peraga kampanye itu yang ditempel di bangunan pemerintah, di lembaga pendidikan, di tempat ibadah, itu yang berhak menurunkan siapa? Di Bawaslu ya kan? Karena sebenarnya pelaksanaan kampanye ini sebenarnya sekarang yang lebih banyak turun adalah Bawaslu. Ya. Bawaslu. Nanti apakah masyarakat langsung bisa nurunin atau enggak? Ya bisa langsung, bisa berkoordinasi lah dengan Bawaslu. Bisa koordinasi. Kira-kira seperti itulah. Jadi kalau ada masyarakat konflik segala macam ya. Jadi masyarakat bisa lapor ke Bawaslu. Bisa lapor ke Bawaslu. Keberatan ke Bawaslu untuk nanti biar Bawaslu sama perangkatnya, aparat yang berwenang bisa melakukan. Kalau di pinggir jalan kayak gitu tuh kan berantakan banget itu. Di pertigaan atau misalnya ada di sini maksimal berapa gitu nggak ada. Kan sepanjang jalan itu jalan protokol kayak gitu kadang juga ada tuh. Ketika kami menurunkan surat keputusan kan terjadi terkait kampanye ini, kita pun mengeluarkan surat keputusan terkait dengan tempat pemasangan alat peraga kampanye. Kenapa kita bisa membuat spot-spot, dan itu tentu saja kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ya. Karena di pemerintah daerah punya regulasi. Ya. Kalau nggak salah Perda nomor 5 tahun 2001 itu terkait dengan kalau dulu K3, kalau sekarang istilahnya kan lain. Ya. Jadi kita mengacu ke situ. Jadi di luar itu boleh dipasang di mana aja? Nah, di luar itu boleh dipasang. Ya, di jalan-jalan itu yang sepanjang jalan itu boleh. Boleh. Nah, sekarang berarti kalau yang di sepanjang jalan mau dimanapun boleh, asal jangan di jalan protokol ya? Ya, itu tadi karena kita mengatur yang dilarang di spot-spot tempat itu, lalu kita turunkan secara detail, kita mengacu kepada regulasi yang berlaku di pemerintah daerah, maka itulah yang akan yang kita lakukan kan. Jadi kalau sepanjang jalan bagaimana? Oh ini misalkan dari sepanjang jalan semua jalan misalkan, sampai perbatasan itu bisa boleh, walaupun kadang-kala kita terganggu juga ya pandangan kita ya berantakan ya. Memang sih di dalam PKPU itu diatur juga kan sebenarnya peraturan itu sudah menghimbau apa dalam hal memasang alat peraga kampanye itu pertama mempertimbangkan etika, estetika, kenyamanan, keamanan. Itu harus diperhatikan. Ya kalau estetika berarti kan ya relatif itu. Relatif. Sekarang yang ini yang di pohon-pohon itu yang saya sangat nggak setuju ya. Ada alat peraga ditempelin di pohon-pohon itu. Ada aturannya nggak? Nah itu tadi kenapa kita membuat SK itu, kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kalau nggak salah di Perda itu masuk itu. Masuk ya? Dia nggak boleh ya? Dari spesifik ya seharusnya ini saya sih sebagai masyarakat yang ya ingin bahwa tempat kita itu tetap terjaga, bahwa pemilu itu harus tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan, aspek-aspek ekosistem kita. Jadi bagaimana agar para calon ini tidak menempelkan alat peraga di pohon-pohon itu, gitu. Jadi biar apa? Biar kasihan pohonnya, nanam enggak, kita mupuk enggak, malah kita paku segala macam gitu. Jadi kalau misalnya saya sih ngusulin kalau misalnya itu nggak ada di peraturan KPU pusat, ya sebaiknya dimasukin tuh klausul itu agar apa? Agar pemilu ini juga bisa
memperhatikan aspek-aspek lingkungan yang harus tetap dijaga oleh kita, khususnya pohon-pohon yang di pinggir jalan itu gitu. Mungkin kita udah masuk. Ada ya? Udah masuk. Berarti kalau ada yang kayak gitu kita bisa laporin ke Bawaslu untuk dilepas ya? Bawaslu. Bisa ya? Bisa dikoordinasikan dengan Bawaslu. Bisa dikoordinasikan Bawaslu dan nanti kita keberatan ke Bawaslu dan Bawaslu nanti bisa menerjunkan timnya untuk melepas itu. Nanti berkoordinasi. Termasuk kalau ada pohon dipaku-paku itu oleh calon, ada yang keberatan melaporkan ke Bawaslu, Bawaslu bisa minta tolong ke berkoordinasi ya. Oke, jadi ya kita menghimbau ya ke masyarakat, para calon legislator, senator gitu, agar proses kita tidak melukai makhluk hidup di sekitar kita, agar pohon-pohon itu ya terjagalah keindahannya, tidak merasa kesakitan karena dipaku. Mereka juga makhluk hidup kan, gitu. Bener nggak? Setuju nggak? Berteriak ya. Setuju nggak? Iya, pohonnya nanti malah mengumpat itu pohonnya. Kalau pohonnya nanti itu nggak ridho nanti gimana? Susah nanti jadi legislatornya, karena menyakiti lingkungan gitu. Bener nggak? Oke, ada pesan yang harus mau disampaikan ke masyarakat? Ya, pesannya ke masyarakat tentu saja kita selalu mengingatkan bahwa tanggal pemilu 2024 itu tanggal 14 Februari kan. Jadi ini waktunya tinggal 38 hari lagi nih. Oke. 38 hari lagi menjelang hari H. Kami berharap nanti masyarakat Purwakarta bisa berbondong-bondong untuk datang ikut mensukseskan pemilu 2024 nanti dengan hadir dan berpartisipasi, ikut mencoblos, dan tentu saja harapan kami adalah masyarakat Purwakarta menjadi pemilih yang cerdas, rasional, tetap bahagia, dan tentu saja satu lagi kita harus tetap bahagia. Jadikan pemilu ini sebagai sarana integrasi bangsa, bukan sebaliknya. Gitu. Oke ya, terima kasih ya Kang Dian, hatur nuhun. Mudah-mudahan pemilunya aman, berjalan demokratis dan membahagiakan. Amin. Terima kasih semuanya.